warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Winda Hardianti. Kali ini kita akan belajar mengenai asam amino dan juga protein. Agar ilmunya lebih bermanfaat, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar asam amino dan juga protein. Tapi kita tahu nggak sih apa itu asam amino dan juga protein? Yuk kita belajar bersama-sama agar kita tahu apa itu asam amino dan juga protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas asam amino. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Contohnya susu dan telur. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya kacang-kacangan. Sedangkan asam amino merupakan senyawa monomer penyusun protein dengan struktur sebagai berikut. C adalah kiral karena C mengikat gugus yang berbeda. Gugus karboksil, gugus amino, gugus hidrogen, dan R grup atau varian. R ini yang membedakan asam amino satu dengan asam amino yang lain. Beberapa contoh asam amino. Bila R diganti dengan H, glisin. Bila R diganti CH2SH, cysteine. Bila R diganti seperti ini dan ada benzennya, tirosin. Bila R diganti seperti ini, lisin. Terakhir, jika R diganti seperti ini namanya asam glutamat. Beberapa contoh asam amino tadi menandakan bahwa asam amino dapat dibedakan dengan R-nya. Setelah beberapa contoh asam amino tadi, kita masuk ke sifat asam amino. Sifat asam amino ada 3. Yang pertama, aporter. Yang kedua, ion Zwitter. Yang ketiga, optis aktif. Aporter dapat bereaksi dengan asam atau basa. Sifat dominan ditentukan oleh jumlah karboksil atau amina yang tertentu. Contohnya NH3+ sebagai basa, COO- sebagai asam, dan R sebagai gugus alkil. Yang kedua, ion Zwitter atau ion dipolar. Merupakan molekul netral yang memiliki muatan positif dan juga muatan negatif. Contohnya COOH dan juga NH2. H di COOH berpindah ke NH2 sehingga menjadi NH3+ dan COOH menjadi COO-. Yang ketiga, optis aktif. Optis aktif hanya glisin yang tidak memiliki optis aktif. Contohnya seperti ini. Penggolongan asam amino terbagi menjadi 2. Berdasarkan pembentuknya, berdasarkan gugus R atau rantai samping. Berdasarkan pembentuknya, asam amino terbagi menjadi 2. Asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial diperlukan oleh tubuh tetapi tidak bisa disintesis oleh tubuh. Contohnya lisin, valin, isolesin, dan triptofan. Sedangkan asam amino non-esensial tidak harus dari makanan. Contohnya glisin, alanin, asam glutamat, dan tirosin. Berdasarkan struktur gugus R, asam amino terbagi menjadi 3. Yang pertama, asam amino dengan rantai netral.
Yang kedua, asam amino dengan rantai basa. Yang ketiga, asam amino dengan rantai asam. Protein polipeptida. Struktur protein NH dan CO. NH dan CO merupakan ikatan peptida, atau seperti ini juga merupakan ikatan peptida. Dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa protein polipeptida karena memiliki ikatan peptida. Sifat-sifat asam amino. Pertama, dapat membentuk ion sweeter di dalam air. Kedua, dapat mengalami denoturasi atau kerusakan akibat pemanasan, perubahan pH, adanya pelarut organik, gerakan mekanik, dan adanya ion logam. Dilarutkan dalam air memiliki viskositas atau kekentalan yang lebih besar daripada air. Viskositas ini bergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Sebagian besar protein bersifat koloid hidrofil. Kelima, dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer atau enzim protease. Penggolongan protein. Ada 4 penggolongan protein. Pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, berdasarkan asalnya. Yang keempat, berdasarkan monomernya. Berdasarkan bentuknya, protein terbagi menjadi 2, protein globular dan protein serat. Protein globular contohnya kuku dan rambut. Protein serat contohnya enzim, antibodi, dan ribosom. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Ada enzim, protein transport, protein cadangan, protein kontraktil, protein struktural, protein pelindung, dan hormon. Berdasarkan asalnya. Protein berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2, protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dan yang kedua, protein hewani. Protein hewani ini berasal dari hewan, contohnya daging, susu, dan juga telur. 4. Berdasarkan monomernya. Terbagi menjadi 2, protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana contohnya albumin, globulin, dan histon. Kedua, protein konjugasi. Contohnya lipoprotein, nukleoprotein, dan glikoprotein. Uji protein. Ada 4 metode uji protein untuk menentukan suatu protein. Pertama, uji Biuret. Uji Biuret untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Misalnya, protein direaksikan dengan NaOH, CuSO4, encer ditambahkan, menghasilkan warna ungu. Yang kedua, uji Santo protein untuk menunjukkan adanya gugus benzena seperti fenilanin dan triptofan. Misalnya, protein NHNO3 pekat menghasilkan endapan putih, kemudian dipanaskan menghasilkan endapan kuning. Yang ketiga, uji Milon. Tujuan uji Milon untuk mengetahui adanya gugus fenol seperti tirosin.
Protein ditambahkan reaksi Nilon menghasilkan endapan putih, kemudian dipanaskan menghasilkan endapan merah. Metode yang terakhir, uji belerang. Tujuannya untuk mengetahui gugus belerang seperti sistem. Misalnya, protein direaksikan dengan NaOH pekat, dipanaskan, ditambahkan CH3COO 2 kali Pb menghasilkan PbS berwarna hitam. Identifikasi protein. Identifikasi protein terbagi menjadi 3, yaitu reaksi Sakaguchi, reaksi Hopkins-Cole, dan reaksi ninhidrin. Selanjutnya, denaturasi protein atau kerusakan protein. Beberapa hal yang dapat merusakkan protein. Yang pertama, mencampuri protein dengan larutan garam. Yang kedua, memanaskan protein. Yang ketiga, menambahkan alkohol ke dalam protein. Terakhir, berdasarkan fungsi protein. Protein sebagai struktur berfungsi sebagai proteksi, penyangga, dan penggerak. Contohnya pada kulit, rambut, kuku, tulang, gigi, dan otot. Yang kedua, enzim berfungsi sebagai katalisator biologis. Contohnya semua enzim yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, hormon sebagai pengaturan fungsi tubuh. Contohnya insulin. Keempat, transport berfungsi sebagai pergerakan senyawa antar dan atau intrasel. Contohnya hemoglobin. Kelima, pertahanan sebagai mempertahankan diri, yaitu antibodi. 6. Racun berfungsi sebagai penyerangan. Contohnya bisa pada ular dan bisa laba-laba. Terakhir, 7. Kontraktil, yaitu berfungsi sebagai sistem kontraksi otot. Contohnya aktin dan miosin. Berdasarkan fungsi protein tadi merupakan penyampaian terakhir dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan materi yang telah disampaikan tadi, kita jadi lebih mengetahui mengenai asam amino dan juga protein. Alhamdulillah sudah ada penambahan ilmu kita mengenai asam amino dan juga protein. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.